Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan memasuki bab 1 dengan judul menyederhanakan bentuk aljabar. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing mendengar kata bentuk aljabar karena sudah pernah mempelajarinya di kelas 7. Tetapi hari ini Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi aljabar, dimulai dari poin A, yaitu pengertian bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Huruf-huruf di sini yaitu huruf alfabet dari A sampai Z, boleh apa saja tergantung soal yang diberikan. Sementara bilangan di sini yaitu angka-angka. Apa contoh dari bentuk aljabar? Di sini Ibu menyediakan satu contoh, yaitu 4x tambah 2y dikurangi 6. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang memuat huruf-huruf, di sini ada dua huruf, yaitu x dan y, yang nantinya akan mewakili suatu bilangan yang belum kita ketahui bilangannya itu apa. Dan juga waktu kelas 7 kita pernah mempelajari unsur-unsur bentuk aljabar, diantaranya ada 4, yang ke-1 variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang keempat suku. Nah, di sini variabel adalah huruf-huruf yang mewakili bilangan. Berarti kalau dilihat dari contoh yang diberikan, karena variabel itu huruf, berarti kan hurufnya ada dua ya, x dan y. Boleh dituliskan di sini x dan y. Kemudian yang kedua ada koefisien. Koefisien itu bilangan yang memuat variabel atau angka yang ada variabelnya gitu ya. Karena variabelnya itu x dan y, berarti angka yang ada variabelnya itu dari sini dilihat ada siapa aja. Berarti ada 4 dan 2 gitu ya. Karena mereka didampingi oleh variabel yaitu x dan y. Koefisiennya berarti ada 2, yaitu angka 4 dan angka 2. Nah, sekarang yang ketiga ada konstanta. Konstanta ini bilangan yang tidak memuat variabel atau bilangan yang nggak ada variabelnya, cuma bilangannya aja. Nah, dari contoh ini siapa konstantanya? Berarti yang nggak punya variabel. Yang nggak punya variabel siapa? Berarti negatif 6 ya. Nah, kemudian yang keempat ada suku. Suku itu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Dari contoh ini, berarti ada berapa banyak sih sukunya? Dipisahnya sama tanda tambah dan tanda kurang. Di sini banyak sukunya, ada 3. Siapa aja? Yaitu 4x, positif 2y, dan negatif 6. Apabila di depannya ada tanda positif, untuk nanti dituliskan di sini, tanda positif tidak usah dituliskan, tidak apa-apa ya. Kecuali untuk tanda kurang ini nih nanti jadi negatif harus dituliskan. Jadi jumlah sukunya semuanya ada 3. Yang pertama itu 4x, yang kedua 2y, dan yang ketiga negatif 6. Untuk poin B yaitu monom, polinom, dan derajat dari bentuk aljabar. Karena ini merupakan materi baru untuk kelas 8, mohon untuk diperhatikan baik-baik. Apabila ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, silahkan bertanya via WhatsApp. Akan Ibu mulai materi dengan menjelaskan pengertiannya. Untuk yang pertama yaitu monom. Monom adalah bentuk aljabar yang memiliki satu suku. Jadi sukunya cuma ada satu aja. Contohnya x atau x kuadrat y atau 2x atau negatif 3y atau negatif 6x kuadrat atau 1 ya. Mereka semua contoh dari monom karena sukunya cuma ada satu. Nah, untuk yang kedua ada polinom. Polinom adalah bentuk aljabar yang memiliki lebih dari satu suku, dipisah tanda tambah atau tanda kurang. Nah, bedanya monom sama polinom itu terletak pada jumlah suku. Kalau monom itu hanya satu, kalau polinom itu lebih dari satu. Lebih dari satu itu berarti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Biasanya dipisah oleh tanda tambah atau kurang. Contohnya seperti ini, x kurangi y, 2x kuadrat tambah y kurangi 5, atau negatif 2xy tambah 5.
Nah, sekarang untuk lebih jelas lagi, mari kita selidiki masing-masing contoh dari polinom. Kira-kira jumlah sukunya ada berapa banyak, sehingga mereka bertiga ini termasuk ke dalam polinom ya. Untuk contoh yang pertama ada X dikurangi Y. Nah, X kurangi Y ini memiliki dua suku ya. Siapa aja? Yaitu X dan negatif Y ya. Awas, hati-hati. Ini itu bukan X dan Y, tapi X dan negatif Y. Apabila di depannya ada tanda kurang atau ada tanda negatif, harus dituliskan kembali gitu ya. Jadi X kurangi Y ini merupakan polinom karena sukunya lebih dari satu, yaitu sukunya ada dua gitu ya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu 2x kuadrat ditambah Y kurangi 5. Kira-kira jumlah sukunya ada berapa? Jawabannya ada 3. Siapa aja sih ketiga sukunya? Yang pertama ada 2x kuadrat. Terus yang kedua ada positif Y. Kalau positif nggak apa-apa, nggak ditulisin ya, atau Y aja. Yang ketiga ada negatif 5. Awas, hati-hati, ini bukan 5 tetapi negatif 5. Karena di depannya ada tanda kurang, nah nanti ditulis ke bawahnya jadi negatif ya. Jadi contoh yang kedua ini memiliki jumlah suku sebanyak 3. Yang 3 teh siapa aja? 2x kuadrat, terus Y, terus juga negatif 5. Makanya ini teh contoh yang kedua itu termasuk ke dalam polinom. Nah, sekarang yang terakhir contoh yang ketiga yaitu negatif 2x-Y ditambah 5 juga termasuk polinom. Kenapa? Emang jumlah sukunya ada berapa banyak? Jumlah sukunya ada 2 ya. Yang pertama negatif 2x-Y, terus yang kedua positif 5. Kalau positif gak usah ditulis, gak apa-apa, 5 saja gitu ya. Jadi mereka masing-masing ketiga contoh ini merupakan polinom karena sukunya lebih dari satu. Contoh yang pertama nih, yang ke-1, jumlah sukunya ada 2. Contoh yang kedua jumlah sukunya ada 3. Contoh yang ketiga jumlah sukunya ada 2. Nah, untuk nomor 3 itu derajat. Derajat adalah pangkat tertinggi dari bentuk aljabar didapat dari variabel. Jadi untuk mendapatkan pangkat tertinggi, kita hanya perlu melihat variabel dari masing-masing soal yang nanti akan diberikan. Untuk lebih memahaminya, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 7 contoh soal yang Ibu bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ini bentuk aljabar jenis monom, yang kedua bentuk aljabar jenis polinom. Kenapa Ibu bagi 2 menjadi seperti ini? Karena untuk monom dan polinom dalam menentukan derajatnya agak sedikit berbeda. Jadi dibagi 2 untuk lebih memudahkan. Langsung saja ke contoh soal nomor 1. Di sini ada X ya. Bentuk aljabar X ini seperti tidak memiliki pangkat, tetapi sebenarnya kalau di matematika ini berpangkat 1. Karena X ini variabelnya memiliki pangkat 1, makanya bentuk aljabar X ini berderajat 1. Nah, untuk contoh soal nomor 2, ini ada Y pangkat 2. Y pangkat 2 ini memiliki pangkat 2, Y-nya memiliki pangkat 2, berarti sudah terlihat jelas berderajat 2. Nah, untuk contoh soal nomor 3 ada AB. AB ini sebenarnya satu variabel yaitu AB, tetapi variabel ini terdiri dari 2 huruf yaitu A dan B. Nah, karena terdiri dari 2 huruf, masing-masing huruf ini harus ditentukan derajatnya tersendiri. A berderajat 1, B juga berderajat 1. Karena keduanya sudah memiliki derajat, maka bisa digabungkan atau dijumlahkan 1 tambah 1 jadi 2. Jadi AB ini memiliki derajat 2. Nah, untuk contoh soal nomor 4 yaitu negatif 3A pangkat 2B. Ingat, dalam menentukan derajat, kita hanya melihat variabel saja ya. Berarti negatif 3 karena dia koefisien tidak usah dilihat, hanya berfokus pada variabel saja yaitu A pangkat 2B. A-nya pangkatnya 2, B-nya pangkatnya 1, tinggal digabungkan atau dijumlahkan 2 tambah 1 jadi 3. Jadi negatif 3A pangkat 2B itu berderajat 3. Nah, untuk jenis soal monom dicukupkan kesekian.
Kita lanjut ke jenis soal yang polinom. Untuk contoh soal nomor 5 yaitu ada 2A tambah 2B. 2A tambah 2B ini termasuk jenis soal polinom. Kenapa? Karena terdiri dari dua suku yaitu 2A dan 2B. Nah, karena ada dua suku ini, masing-masing sukunya harus ditentukan derajatnya. 2A kan variabelnya A. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. 2B variabelnya B, pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Karena masing-masing sukunya berderajat 1, dipilihlah pangkat tertinggi. Tidak ada pangkat tertinggi karena sama, makanya bentuk aljabar ini memiliki derajat 1. Nah, untuk soal nomor 6, 4x pangkat 2 ditambah y. Ini pun sama ya, termasuk ke dalam jenis soal polinom. Kenapa? Karena terdiri dari dua suku. Yang suku pertama yaitu 4x pangkat 2, suku yang kedua yaitu y. Masing-masing suku apabila jenisnya polinom harus ditentukan pangkatnya. 4x pangkat 2 pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Ya, x-nya pangkatnya 2. Kalau y pangkatnya berapa? Y pangkatnya 1. Nah, ingat kalau dalam polinom ini pangkat-pangkat ini tidak bisa dijumlahkan 2 tambah 1 jadi 3, tetapi pilih yang paling tinggi ya. 2 sama 1 itu lebih tinggi 2. Jadi 4x pangkat 2 ditambah y ini berderajat 2. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu nomor 7, ada 3x pangkat 2y ditambah xy. Termasuk ke dalam polinom juga karena sukunya ada 2 yaitu 3x pangkat 2y dan xy. Masing-masing suku ditentukan pangkatnya sendiri. 3x pangkat 2y pangkatnya berapa? X-nya pangkat 2, y-nya pangkat 1. Jadi pangkatnya 3. Kalau x-nya pangkatnya berapa? X pangkat 1, y juga pangkat 1, jadi pangkatnya 2. Ingat kalau polinom itu dipilih pangkat yang paling besar. Karena yang paling besar 3, jadi bentuk aljabar ini berderajat 3. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.